Nah, tapi ingat, ini tidak berlaku bagi pemimpin kafir di negeri Islam. Tidak berlaku. Jadi negeri-negeri Islam, wilayah mayoritas Islam, haram dipimpin dengan pemimpin yang bukan Islam. Kecuali kalau kita tinggal di negeri yang bukan Islam. Kita tinggal di Amerika. Di Amerika lagi ada pemilihan presiden. Presiden yang satu mengatakan, kalau saya menang, dakwah Islam saya lindungi. Umat Islam saya kasih kebebasan. Calon presiden yang satu lagi mengatakan, kalau saya menang, umat Islam akan saya awasi. Umat Islam tidak boleh sembarangan dakwah di Amerika. Maka seluruh umat Islam di Amerika wajib untuk memilih calon presiden yang siap memberikan perlindungan kepada umat Islam. Walaupun itu calonnya kafir. Karena itu memang bukan negeri Islam. Tapi kalau di negeri Islam model Indonesia, kemudian calon presidennya bukan Islam, haram. Nggak boleh. Calon presiden Indonesia wajib Islam. Nah kalau ada yang mengatakan, Habib, tapi kan dalam undang-undang dasar nggak disebut soal agama. Dalam undang-undang dasar konstitusi kita kan agama saja boleh, agama apa saja boleh jadi presiden. Jawaban kita, wajib itu di amandemen. Harus dirubah. Nggak boleh ada konstitusi mengizinkan orang di luar Islam untuk menjadi pemimpin di negeri yang mayoritas Islam. Haram. Itu undang-undang harus dirubah. Undang-undang dasar tersebut wajib untuk diamandemen. Nah, makanya sekilas sejarah supaya para siswa tahu, dulu pada tanggal 22 Juni tahun 1945 ketika Piagam Jakarta itu digulirkan, di sana disebutkan bahwa Presiden Indonesia harus pribumi yang beragama Islam. Ditulis. Dan pada saat kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, kalimat itu masih ada dalam dasar negara Republik Indonesia. Tapi pada tanggal 18 Agustus 1945, atas tekanan Jepang, dipaksa, akhirnya pasal tadi dirubah. Presiden Indonesia harus pribumi. Agama Islamnya dihapus. Tapi masih bagus. Masih ada kata-kata pribumi. Nah, terus kemarin waktu kita reformasi tahun 98, di amandemen Undang-Undang Dasar. Sampai 4 kali amandemen. Dirubah lagi. Sekarang bunyinya, Presiden Indonesia harus WNI. Bukan pribumi. Nah sekarang pertanyaannya, itu bisa diubah-ubah Undang-Undang Dasar. Dari pribumi Islam menjadi pribumi saja, sekarang menjadi WNI. Kenapa kita tidak bisa untuk kembalikan lagi ke semula? Harus pribumi yang beragama Islam. Ini harus diperjuangkan oleh orang-orang Islam yang ada di DPR MPR. Nggak boleh dibiarkan. Ini ditulis WNI berbahaya. Kenapa berbahayanya? Kalau besok ada warga negara Amerika masuk ke Indonesia, cuman modal bisa bahasa Indonesia, bisa nyanyi lagu Indonesia Raya, hafal Pancasila, dites di imigrasi lulus, jadi WNI. Nah terus begitu jadi WNI, dia punya duit, dibiayai oleh negaranya, ikut pemilu, jadi presiden. Apa yang begini yang mesti jadi presiden Indonesia? Oh dengan mudah Amerika bisa menjadikan dia presiden. Dia punya finansial, dia punya duit, dia punya kekuatan. Dia punya kuasa politik di mana-mana. Nah, ingat, ini besok bisa terjadi. Kenapa? Karena undang-undang kita terbuka. Nah, siapa suruh buat undang-undang semacam itu? Kan undang-undang itu untuk bangsa Indonesia. Kan kita yang buat undang-undang. Kenapa buat undang-undang buka pintu untuk antek asing? Nah kalau besok ada orang Amerika jadi warga negara baru 1 hari, dia dibiayai, dia dimodali, dan bangsa kita ini maaf, masih banyak yang dikasih 50.000, dia tusuk pemilu. Dia bayar, dia punya duit. Terus apa besok orang Amerika yang WNI tadi yang akan jadi presiden Indonesia? Di mana nasionalismenya? Di mana kecintaan dia kepada Indonesia? Nggak boleh. Nah maka itu sampai hari ini saya dan kawan-kawan mundar-mandir ke DPR MPR, kami sudah meminta sejak 4 tahun yang lalu agar Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen wajib diamandemen lagi. Kami minta pasal presiden diubah seperti semula, bahwa presiden Indonesia harus pribumi yang beragama Islam.